dulu ada itu sih.
Itu kan tadi jawabannya begitu. Misalnya, ini P ini saya ubah nih. Nanti kamu tolong chatting ya, tolong chatting. Misalnya P itu nilainya P lebih dari 3. Apa jawabannya? Kalau ini pakai P lebih dari 3, ini nilainya 6. Tolong jawab chatting kalau malu. Jawabannya A, B, C, apa D? Ini biar jelas. Silahkan anakku. Ayo semuanya nyobain. Kamu tinggal milih. Udah ketemu tuh. Option P-nya itu nilainya lebih dari 3, option Q-nya 6. Maka jawabannya yang mana? A, B, C, apa D? Ya, saya tunggu chattingnya. Ayo. Biar pagi-pagi ini semangat. Nah, ada yang jawab nih, alhamdulillah. Oke. Yang lain, yes, berarti dominan ngerti. Udah sampai 4 orang nih ya. Yes. Makasih, Pak D. Benar, jawabannya D, anakku, betul. Kenapa D? Bagi yang belum muda, ya kalau yang udah muda, alhamdulillah. D itu karena dia tidak jelas. Lebih dari 3 itu kan bisa 4, 5, bisa juga 8. Kadang lebih tinggi, kadang lebih rendah. Kadang juga sama. Maka jawabannya D. Informasinya nggak jelas. Maunya apa itu soalnya? Ya, mengerti? Yes. Itu. Jadi gitu ya cara ngajar itu. Dikembangkan gitu. Lagi anakku nomor 16. Ini kita pengembangan lagi nih nanti. Coba nih. 16, ini gini. Sebenarnya ini cukup mudah. Kalau nggak pakai teori, ya memang mudah ya. Nah, ini kan cuman perbandingan itu ada 2. Perbandingan itu ada lurus, ada terbalik. Teori perbandingan. Perbandingan ada lurus. Lurus tuh kalau kamunya banyak, saya ikut banyak. Nah, ini namanya perbandingan lurus. Ada perbandingan terbalik, bukan terbaik, terbalik. Jadi begini ya, A menjadi X, B menjadi Y. Maka teori perbandingan lurus itu kalinya dibalik. AY sama dengan BX. Itu caranya. Nah, tapi kalau perbandingan terbalik, dikalinya lurus. AX, BY, maka menjadi A dikali X sama dengan B dikali Y, gitu loh. Dikalinya lurus. Kapan terbalik dan lurus? Kalau terbalik tuh gini, dia mengecil, sebelah kanan membesar. Namanya kebalikannya. Contoh terbalik apa? Soal ini contohnya. Kan kalau orangnya nambah banyak, pasti nambah singkat dong waktunya. Jadi ini banyak, ini singkat gitu loh. Kecil gitu. Nah, itu namanya terbalik. Hari, orang. Kan gitu. Hari 49, orangnya 64. Bagaimana kalau harinya kecil? Berarti orangnya mesti banyak. Nah, dikalinya pakai cara lurus. Kaliin gitu. Nah, ya. Nih. Berarti 49 dikali 64 sama dengan 28 kali X. Jadi X-nya 49 multiplying 64 divided 28. Wah, berapa nih Pak? Bagi 7 semua. Yes. 7/4 kali 64. Berarti jawabannya X-nya 64 bagi 4 itu 16 kali 7, 42 ditambah 112 ya. Oke. Gitu ya, Nak ya. Jadi orangnya ada 112, tetapi pertanyaannya bukan itu. Jumlah pekerja yang ditambah. Oh, berarti dia dikurangi stok yang awal. Nah, dikurangi 64. Maka jawabannya adalah 70. Ya.
48 jawabannya. Oke. Gitu. Semoga mengerti ya. Kalau perbandingan lurus itu orang sama makan. 3 orang habis 3 kilo. 5 orang ya 5 kilo. Jadi ini naik, ini naik. Ini contohnya, itu contoh perbandingan lurus. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Belum ada ya? Mantap. Bener ya 48, 64. Oh betul, sip. Nah, dari sini ada soal pengembangannya nih. Ada perbandingan 3 subjek. Nah, ini hati-hati. Perbandingan 3 subjek. Ini apa lagi nih Pak? Nih, saya kasih ya rahasia-rahasianya nih buat SMA 3 nih ya. Tolong. Ada juga perbandingan istimewa. Waduh, jadi ada 2 bonusnya. Barangkali soal yang lain nanti begitu. Perbandingan istimewa. Nih, saya dalam contoh ya, ini hati-hati sekali. Kamu harus ambis, intinya begitu. Nah, perbandingan 3 subjek itu apa? Nah, contoh soalnya ya, hati-hati. Jika terdapat 5 sapi selama 10 hari menghabiskan 500 kantong rumput. Nah, ini contohnya. Maka tentukan banyaknya rumput jika ada 2 sapi selama 7 hari. Ini soal challenge ya. Nih, tuh liatin. Nah, silakan tuh kalau mau di screen ya. Ini harus mantap ya. Otak kamu harus mainkan. Nah, perbandingan istimewa apa contohnya? Jadi nggak ada hubungannya dengan 2 teori tadi, tapi digabung-gabungkan ya. Nah, misalnya di sini siapa namanya? Winda. Winda, misalnya, Winda membuat rumah. Wah, butuh waktu 10 hari. Karena cepat tuh, misalnya bikin rumah boneka misalnya. Tapi jika Nurul yang mengerjakan, Nurul membuat rumah, butuh waktu 20 hari karena lebih jago misalnya. Lebih nggak jago ya. Karena Nurul lama banget tuh bikinnya tuh misalnya. Nah, contoh ya nak, nih. Jadi Nurul 20 hari, tapi Winda 10 hari. Nah, ceritanya Nurul sama Winda ini, daripada kita masing-masing lama, kita kerja bareng aja ya. Nah, gitu jadi kurang lebihnya begitu. Nah, pertanyaannya, jika mereka bersama-sama, maka berapa hari proyek selesai? Gitu. Dengan rumah yang sama tentunya ya. Ini boleh nih anak-anak yang mau ikut stand ya, kamu harus jago nih kayak gini ya. Oke. Stand kan nantinya asrama ya. Taruh tuh kamu jadi orang-orang sono. Nah, sekarang begini anakku yang baik. Oke ya, siap. Kamu jangan punya pikiran begini. Ini sapi, hari, rumput. Nah, sapinya 5, 10 hari, rumputnya 500. Kalau kamu berpikir, Pak, saya bagi 5 semua, Pak. 1 sapi, 2, 100.
Ini salah. Kalau caranya begitu. Jadi kalau dibagi 5 semua salah. Kenapa anak-anakku? Coba kita mikir bareng-bareng ya, cara logika berpikirnya. Sapinya satu saja, sapinya satu. Harinya masih 10, itu sudah 100. Ngerti kan? Kan 5 sapi 500, berarti satu sapi 100. Harinya masih 10. Loh bagaimana kalau harinya 1? Ya 10 baru. Oh. Jadi teorinya ini dibagi lagi. Nah, seperti itu caranya. Nanti Pak Yan bikin rumus cepatnya. Ini namanya teori subject time product. WD. Apa tuh Pak? Maksudnya subject time product itu, yes, ini subjek produk 1, time 1, subjek 1, subjek 2, time 2, produk 2. Jadi teman-teman kalau kamu paham, tanda kuning itu artinya dibagi, tanda merah itu artinya dikali. Lalu sama dengan. Jadi P2 itu dibentuk P1 divided P1 divided S1 dikali S2 dikali T2. Ini kalau pakai rumus. Tapi agak maksa-maksa juga ya. Jadi ini dibagi anak, kuning ini dibagi. Ini dikali. Maka secara teori jawaban yang di atas, ya kan? Jawaban di atas itu kan sapinya 2. Lalu harinya ada 7. Nah, kita cari produk 2-nya nih. Nah, berapa berarti? 500 bagi 10, 50 bagi 5, 10. Nah, 10 kali 2, 20. 20 kali 7, 140. Wih. Jadi jawaban ini 140. Atau produk 2 sama dengan 500 bagi 10 bagi 5 kali 2 kali 7. Gitu ya, 140. Wih, amazing kan? Ngerti maksudnya ya? Oke. Lanjutkan anakku. Nah, Pak, bagaimana jawaban yang kedua? Nak Winda sama Nurul ini. Nah, ini nanti namanya perbandingan istimewa. Yang ini ada yang tanya enggak? Coba. Oke, enggak ada ya? Berarti ya. Makasih. Nah, sekarang kita lihat yang proyek ini, perbandingan istimewa. Ternyata perbandingan istimewa ini menggunakan teori waktu, nak. Jadi gini loh, waktu itu nggak bisa digabung ya, nak. Misalnya gini, kamu makan 1 jam, saya makan 1 jam. Berapa makan kita? Masa jadi 2 jam? Nggak mungkin. Karena waktu 1 jam tadi itu seiringan. Berarti kita cek, Winda itu butuh 10 hari. Sedangkan Nurul butuh 20 hari. Hari itu nggak bisa dijumlah, nak. Kalau gitu, 1 hari, Winda dapat berapa rumah? Kalau 10 hari 1 rumah. 10 hari 1 rumah. Berarti 1 hari baru 1/10. Winda itu baru dapat kakinya rumah misalnya. Sedangkan si Nurul 1 hari baru dapat 1/20. Nah, karena mereka barengan, maka ini ditambah. Selama 1 hari, mereka berdua mendapat 1/10 ditambah 1/20 rumah. Berarti dia dapat 3/20 bagian. Oke, anakku. Nih, ini logikanya ya. Jadi saya tuh pengen kamu mengerti. Selama 1 hari,
Wah, logikanya kan? Dia itu selama 1 hari baru dapat 3/20 rumah. Pertanyaannya kan pengennya rumahnya utuh. Nggak mungkin itu kan. Maka kamu kalikan dibalik. Sebelah kiri 1 dikali 20/3, yang 3/20 juga dikali 20/3. Kenapa dikali 20/3 kanan kiri? Supaya yang kanan menjadi 1 rumah. Nah, ini kan jadi 1 rumah. Yang ininya menjadi 20/3 hari. Oh, berarti jawabannya berapa dong? Ya itu jawabannya. 20/3 berarti. 20/3 hari itu berarti 6 hari lewat. Benar. Kok bisa, Pak? Waktu Nurul 10 hari 20 hari. Ya iyalah, Nurul aja sendirian udah 10 hari apalagi dibantuin. Maaf, Winda aja 10 hari apalagi dibantuin Winda gitu. Maka jawabannya pasti lebih singkat dari 10. Ngerti ya? Insya Allah. Lanjutkan. Itu tadi teori-teori tentang perbandingan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita belajar ilmu baru lagi ya nih. Periodical. Nah, tapi Pak Yan izin dulu ke toilet nih. Teman-teman, maaf ya, pipis sebentar. Tapi dekat kok toiletnya 2 meter dari saya. Nah, yang lain boleh minum dulu ya. 2 menit ya, 1 menit ya, 1 menit. Pak Yan izin ke toilet. Silakan yang lain dipahami ya. Kak Yan tulis di sini deh. Oke.
Ya, teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, yang masih di toilet, ayo balik. Kalau pakai earphone ke toilet. Oke. Nah, mungkin kamu sudah baca yang tadi yang Pak Yan tinggal ya. Mungkin kamu baca beberapa soal ini, paling nggak kamu mengerti maksud soal ini. Nah, ini anak-anakku, topiknya adalah periode. Nah, jadi kita sekarang belajar tentang periode. Si itu kemana nih? Si yang tadi si belum nongol nih kelihatannya. Belajar periode. Jadi apa itu? Kejadian yang mengulang-ulang. Pengulangan ya, kapan dia ngulang lagi lah bahasanya gitu. Contoh begini nah. Dalam ilmu periode, ada namanya dalil sisa. Oke, paham ya? Dalil sisa itu, misal, 32 dibagi 6, sisanya 2. 32 dibagi 2, sisanya 0. Nah, tolong dipahami itu. Ya. Dan bocil-bocil yang luar biasa. Sudah hadir semua. Bagus. Nah, sekarang gini. 32 dibagi 6, sisa 2, 3 dibagi 2, sisanya 0, gitu kan, dan seterusnya. Nah, nanti teori sisa ini bermanfaat untuk pola-polanya. Misal begini. 1 itu hari Rabu. Berarti 2 itu hari Kamis. Berarti 0 itu hari Selasa. Nah, masalahnya soal ini periodenya 7, misalnya. Jadi kalau 18 hari apa? Kita bagi 7. Ternyata sisanya 14, sisanya 4. Berarti kalau sisanya 4 itu hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti. Nah, kalau sisanya 0, berarti hari Selasa. Ingat, misalnya 14. Nah, ngerti nggak? Sekarang kita tes ya. Soalnya begini. Berapa satuan dari 3 pangkat 2003? Ini ada soal. Ayo, teman-teman yang baik. Jadi kamu dicari 3 pangkat 2003. Itu berapa angka satuannya? Nah, waduh, gimana Pak cara ngerjainnya? Ya pakai dalil sisa itu, Pak. Contoh, 2 pangkat 1, 3 pangkat 1, itu kan 3 ya, satuannya. 3 pangkat 2, 9. 3 pangkat 3, 27. 3 pangkat 4, 81. 3 pangkat 5, wah, udah ngulang tuh. 81 dikali 3, 243 misalnya. Berarti Anda menemukan pola dari sini yang belakangnya 3. Tuh, 3, 9, 7, 1. Nah, siklus itu akan mengulang setiap 4 kali, periodenya 4. Jadi, kalau 3 pangkat 2003 ya berarti dibagi 4 aja, Pak. Nanti dicari sisanya, Pak. Nah, paham ya sampai sini? Semoga. Oh, berarti 2003 dibagi 4. Sisa 3. Asik ada yang udah jawab. Yes, betul anakku. Berarti nanti sisa 3 itu artinya satuannya 7. Paham sampai sini? Alhamdulillah semua ya. Ini ada yang udah paham. Tolong teman-temanku
kamu kalau beda jurusan dan kampus sama universitasnya, atau sama universitas tapi beda jurusannya, itu boleh belajar kelompok dengan teman. Tapi kalau jurusan pilihannya sama, cita-citanya sama, nggak apa-apa pelit. Karena temenmu itu sainganmu. Udah. Karena ini bukan UN. Kalau UN kerjain bersama-sama. Ini kompetisi ya. Jadi ambis masing-masing. Bukan pelit, membagi ilmu bukan pelit. Tetapi memang lagi saingan. Ya, jadi gitu, kayak lagi lomba. Masa kalau lagi lomba dikasih? Bantuin temennya, nah, jangan. Tapi kalau beda jurusan, itu nggak apa-apa ya, nggak jadi saingan. Nah, ini saya. Berarti soal tadi apa dong Pak Yan? Nah, lihat sini, aku ya. Ini kompak abis nih ya. Apabila Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei adalah hari Selasa, maka HUT kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus itu hari apa gitu. Jadi ini ngomongin soal hari nyata. Berarti jangan pakai tanggal. Pakai populasi. Wih, ini ada yang udah jawab, alhamdulillah, makasih nah. Pakai populasi. Jadi begini. 2 Mei, habis Mei Juni ya. Juni, Juli, lalu Agustus. 17 tapi Agustusnya. Berarti ini ada 17 Agustus. Juli ada 31, Juni ada 30. 2 Mei, Mei itu kan 31 teman-teman. Dari 2 Mei itu, 2 Mei-nya ikut. Berarti yang nggak ikut 1 Mei-nya doang. Itu 30 bro. Nah, startnya hari ke-1 itu Selasa. Bukan tanggal. Kalau tanggal, tanggal 2. Tapi days pertamanya itu Selasa. Nah, saya jumlahkan. Ini 8, ini 108. Pakai dalil sisa karena periodenya hari itu 7. 108 dibagi 7, sisa 105 ya 3. Maka 2 itu jadi hari Rabu, 3 itu hari Kamis, 0 itu hari Senin. Kalau sisanya 0, misalnya apa? 70 dibagi 7. 10 hasilnya, sisanya 0. Benar tadi yang sudah jawab. Hari Kamis. Karena sisa 3. It's okay. Ngerti ya, Nak? Oke. Lanjutkan ya. Nomor ke atas. Nomor ini Pak Yan skip ya. Insya Allah dikerjain sendiri bisa. Ini kalau dapat yang kayak gini, enak. Saya lewat ya. Nomor 13, oke semuanya. Jadi memang belajar UTBK begitu Pak teorinya. Kita cuma belajar soal Pak. Iya. Dari soal ke konsep, bukan dari konsep ke soal. Ya. Karena teorinya teori jejak unta. Jadi kamu tahu ke sana, ya saya pernah kan waktu malam pembukaan itu menggunakan teori jejak unta. Jadi kamu mesti tahu soal yang aslinya dulu, baru soal yang aneh-aneh. Jadi kalau ada terlalu aneh juga kagak ini juga ya. Walaupun kita tidak pasti ya. Nah sekarang anak IPA pasti tahu dalam persamaan lingkaran itu ada teorinya tuh. Kalau pusatnya A, B, ini baru tarik konsep. R itu adalah radius atau jari-jari. Nah, ini permainan basket. Enggak lah maksa. Maka persamaan lingkarannya, pelingnya, itu X minus A kuadrat plus Y minus B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu masih begitu. Nah, bagaimana kalau ini ditarik ke sini? Apa buktinya? Bukan bukti ya. Di sini ada namanya pusat. Oh, pusat lingkarannya apa Pak ya? Ternyata pusat lingkarannya 3, min 3. Lah ini jari-jarinya berapa Pak?
Ternyata R-nya juga 3. Maka dimasukkan ke dalam persamaan lingkaran menjadi X min 3 kuadrat plus Y min 3 kuadrat sama dengan R kuadrat. Artinya ini X min 3 kuadrat. Ini 9 ya. Nah, ini nih tandanya bisa 2 ya, Nak. Bisa lebih dari, bisa kurang dari. Ya, ya Putra baru join lagi. Oke. Nih, lanjut ya yang lain. Thank you. Nah, terus kemudian sekarang Pak Yan nih nguji bahasanya ya. 0,0 tuh mesti salah nih, karena saya pakainya yang di luar. Jadi 0,0 itu mesti salah. Mesti salah. Berarti saya masukin X-nya 0, Y-nya 0. 0 min 3 kuadrat, 0 plus 3 kuadrat, titik-titik 9. Supaya salah apa ya? 18 itu apanya 9 supaya salah? Kurang dari itu. Karena saya mengujinya 0,0. Maka ini jawabannya A. Beda kalau Pak Yan ngujinya yang di dalam garis ini. Kalau yang ngujinya di dalam garis yang mesti benar. Kalau mesti benar ya nanti lebih dari. Misalnya kalau ketemunya 7, ya berarti nggak dipilih. Ini contoh ya. Ngerti ya? Nomor 13. Oke. Ada pertanyaan nggak nih? Baik-baik banget ya. Santuy-santuy. Insya Allah berarti siap. Antara siap atau bingung. Ya, siap aja ya. Saya berpikir ini siap. Berikutnya lagi ya, Nak. Nanti habis ini saya minta ambil gambar ya. Oke. 12 nggak saya kerjakan ya. Kenapa? Karena ini insya Allah Pitagoras, kamu cari sendiri. Yang berlaku Pitagoras mana aja. Nah, ngerti kan maksud Brian ya? Ini tidak usah. Jadi ini soal-soal yang bonus ya bahasanya. Kamu cari aja 65 kuadrat. Karena siku-siku ya. Siku-siku kan berarti Pitagoras. Lanjut. Nomor 11. 11 juga enggak ya. Lupa ya. Oh, Papa dilewatin semua sih, Mak. Enggak, ya udah dikerjain deh. Ini ditambah ini hasilnya 180. Nah, silakan tuh, cepat-cepat ngitung bonus. Ya. Kamu ngitung fast tuh sendiri aja. 4x tambah 7 ditambah 2x tambah 4 ditambah harus 180. Wow. 6 tambah 8, 14x ditambah 12 kali ya. Ini Pak Yan nggak usah ngomong ya. Ini record aja tuh. Udah apa ya? Nah, ada yang udah jawab, makasih. Nah, oke. Iya benar tuh. Yang lain tuh gitu tuh. Jadi melatih. Jadi kuantitatif itu nanti kamu bukan soal mudah dan susah, tapi latihannya itu ya. Nah, sekarang berarti BAC berarti ada lagi yang jawab. Benar, dua-duanya benar. Oke. Jadi sudut BAC itu berarti 2x plus 4. Berarti 2 kali 12 tambah 4. Berarti 28. Thank you. Yang sudah mencoba jawab tapi belum, ya ini jawabannya. Yang sudah jawab 4 sudah berusaha. Bagus ya. Oke. Lanjutkan. 10, lihat ya. 10 masih surga juga nih. Nah, disenang-senangin nih sama Pak Yan nih. 10 itu cocokologi. Kamu masukin X-nya 2, sampai ada yang ketemu nih, siapa ya? Kamu masukin X2, hasilnya harus 21. Ayo, mana? A, B, C, D, apa E? Ganti X-nya 2 tuh. Yang hasilnya 21. Asik, udah ada yang jawab. Begitu.
Yo. Ternyata jawabannya ada 2 ya, Nak. Ada B, ada E. Kalau ada 2, Raihan coba lagi. 6, hasilnya jadi 45. Nah, gitu. Ternyata E-nya salah. Waktu masukin 6 nggak jadi 45, tapi jadinya B yang benar. Kalau gitu, gitu ya caranya. Nah, ini B berarti. Ketika kamu masukin 6, 2 kali 6, 12, tambah 3, 15, dan 3, 45 tuh. Jadi kalau sudah ada 2 yang benar, kagak usah. Yang lainnya kagak usah dikerjain ya. The power of 2. Oke. Itu pertama-tama tentang nomor 10. Jadi nggak ada coretan ya? Nggak ada coretan. 9, silakan. Oke. Alhamdulillah 38 masih bertahan anakku. Sebelum 9, saya minta nih teman-teman tolong wait ya, saya stop share dulu. Mohon anak-anakku karena ini untuk dokumentasi, kalian dengan hormat ya, dengan enggak ini sih ya, dengan permintaannya. Mohon di on kamera dulu ya, saya izin mengambil gambar ya. Oke, tolong perbandingan ini. Jadi insya Allah sih secara teknis mungkin bisa secara pemahaman aljabar, tapi Pak Ian itu sifatnya mengingatkan saja. Ya. Misalnya begini, Ani banding Budi itu 3:4. Berarti ini tidak bisa ditemukan dengan B banding C. Ininya kan 6:7 tuh, nah. Nah, ini berarti untuk mengcompare ke dalam 3 jenis perbandingan, 4 dan 6 ini labil nih, B ini nggak ketemu nih, ya, si Nurul ya, dan teman-teman yang lain. Kagak bisa tuh dibuat A banding B banding C. Itu kagak bisa, susah tuh nantinya. Loh, kalau gitu supaya sama gimana, Pak? Lah 4 sama 6 ini kamu satukan. Cari KPK-nya singkatnya. Misalnya, Pak, ini saya kali 3, ininya kali 2. Jadinya apa? Nanti ini 9 banding 12, ini 12 banding 14. Biasanya dalam ilmu perbandingan yang paling gampang itu kasih X. 9X banding 12X banding 14X. Karena, sekali lagi teman-teman yang belum bisa, 9 banding 12 itu bukan berarti nilai A 9. Dia hanya nilai perbandingannya, maka butuh pengalinya. Nah, ceritanya di soal ini jumlahnya 105.000. Wah, berarti apa? Ya jumlahin hasilnya 105.000. Berarti ini tambah ini tambah ini. 26 tambah 9, 35X itu 105.000. X-nya berapa? Bagi 35. Berarti X-nya kebetulan di sini 3.000 ya. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya selisih uangnya Ani sama Cici. Oh, gitu. Ani berapa X ya? Ternyata Ani itu 9. Cici 14. Berapa selisihnya nih? Nah, basketnya harus jago. Selisihnya ya 14 kurangi 9, Pak. Jadi langsung ya caranya ya. Jadi 14 kurangi 9X itu kan 5X. Berarti 5 dikali 3.000 begitu Raihan Dafa ya. Berarti jawabannya 15 juta. Wih, 15.000. Oke, jangan lupa minta ke mama papanya 15.000. Kopi kenangan kurang, jangan 15.000. Oke. Nah, sudah ada yang jawab. Nah, terima kasih ya. Oke. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada, lanjut ya. Sip. Mundur ya, kita cek. Nah, ini bab probabilitas. Ini bab yang baru kamu pelajari atau akan dipelajari ya di kelas 12.
Apa itu probabilitas? Wah, mantep nih ya teman-teman. Probabilitas untuk soal ini kebetulan pengambilannya terpisah ya, jadi lebih mudah karena satu-satu kagak ada hubungannya antara pengambilan pertama dan kedua. Oke, karena saya pakai Zoom ya, jadi warnanya gampang ya. Nomor 1, 2, 3, yang kuningnya 4 sampai 8. Nah, yang kuning ini saya ganti warna hitam karena kuning kurang jelas. 4, 5, 6, 7, 8. Kan gitu ya. Yang hijaunya, ya, nah, kalau lagi guru kan enak. 9, 10, 11, 12. Nah, inilah fakta soal. Pertanyaan pertama adalah, ternyata kita di soal ini diajari jadi copet. Kenapa? Karena tidak dibalikin. Nah, ini korupsi nih ceritanya ya. Nah, pada pengambilan pertama, muncul bola merah genap. Oke, merah genap tuh berarti yang 2 aja. Nah, kamu copet tuh 2 itu, kamu 2. Kemudian yang kedua, muncul hijau prima. Nah, saya cuma ngingetin prima itu bilangan egois. Hanya dirinya dan 1 faktornya. Kecuali 1 ya, mulai 2. 2 itu berarti 1 sama 2. Nah, jadi hijau tapi prima. Berarti 11 doang ya, 9 ganjil. Nah, berarti itu hilang tuh. Nah, pertanyaan terakhir adalah peluang nomor ganjil dari sisa yang tadi. Berarti 1, 3, 5, 7, 9. Peluang itu, asik sudah ada yang jawab, makasih. Peluang itu rumusnya nongol, ingat-ingat nih. Nongol, kok nongol Pak? Iya, per all. Dibagi seluruhnya, all-nya. Nongol itu apa Pak Yan? Nongol itu yang ditanya. Ternyata yang ditanyanya 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5. Seluruhnya ada 10 ya nak. Kenapa? Karena yang 2 tadi sudah dicopet. Setengah ya. Nah ini bener nggak nih jawaban yang dikirim? Iya. Ayo, 40%. Iya betul. Ya, setengah itu bahasa jual belinya 50% ya. Diskon 50%, diskon setengah. Iya, sip. Jadi peluangnya 50%. Wah, amazing. Ini ada yang udah jawab. Oke, yes. Makasih anakku. Oke, jawab. Yang belum jawab, insya Allah dia jawab di dalam hati. Gak apa-apa ya. Kalau nanti jawabnya jangan di dalam hati ya. Nanti wajib simulasi UTBK-nya. Udah keren banget. Sistem kita itu IRT, RTS. IRT itu Item Response Theory. RTS itu Real Time System. Jadi kalau telat 5 menit, telat. Sudah. Jadi sudah dibuat seolah-olah lagi latihan sebenarnya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah, kenapa kamu nggak bisa bebas ngerjainnya malam pagi? Melatih siklus tubuh kamu. Dalam waktu 3 jam 15 menit, itu bisa nggak ke toilet? Pak Yan kan tadi sejam setengah aja udah ke toilet. Udah korupsi waktu 3 menit tuh. Nah, tapi ini kita lain sih. Nah, itu nggak boleh kayak gitu ya. Nah, jadi kamu dilatih tubuhnya itu. Berarti kalau saya minum paginya banyak, wah jangan. Itu simulasi namanya, bukan tryout ya. Nah, lanjut. 7. Coba 7. 7 itu anak-anakku ada kata interior. Nah, ini 10 menit lagi ya. Apa itu interior? Berarti di dalam. Berarti interior. Jadi bahasanya begini, dalam posisi titik di dalam lingkaran, titik ya, yang diajarkan guru-guru kita, ada in, ada pada, ada out. Kan kemungkinannya 3 itu. Nah, ini A, B, C. Ini biasanya sama dengan nih. Ini biasanya kurang dari, ini biasanya lebih dari. Apanya Pak? Ya sebelah kirinya. Gitu. Jadi kalau soal ini, nah biasanya kurang dari 8 dong. Gitu ya.
sebenarnya sih lebih tepatnya kurang dari jari-jari. Nah, tapi ya kita ringkas saja. Kan 8 jari-jari itu. X-nya A, Y-nya 1. Coba kamu ganti itu. Wih, pelan-pelan banget kan? Enak nih. A-2, biar kamu ngerti ya. Y-nya diganti 1. 1 min 1 sama dengan 8. Berarti A-2 kuadrat sama dengan 8. Nah, pertanyaan saya, Boy, karena di sini harus ada kata interior, maka kamu cari nilai A yang jawabannya di bawah 8, Putra. Ya, Syifa, Winda, ya. Tolong kamu masukin ke sini. Kamu uji satu-satu mana yang benar, yang kurang dari 8. Karena interior. Tapi kalau eksterior, di atas 8. Tapi kalau tepat di lingkaran, ada, ya harus sama dengan 8. Silakan, setting. Yang mana? 5, 4, min 1, apa 0? Nah, sudah ada yang setting nih. Aktif berarti. Interaktif kan enak tuh. Gitu. Betul, nak. Berarti benar jawabannya adalah 4 masuk, dikurang 2, hasilnya kan 4. 0 juga masuk, ya. Yang 1 nggak masuk tuh, dia eksterior ya. Maka jawabannya 2 and 4 only. Kagak bisa, sorry ya. Lidah Jawa. Oke. Ya, terima kasih, benar yang berjawab ya. Oke, saya save ya. Berikutnya lagi, seru nih. Nah, nomor 6. Nomor 6 ini informatif. Apa maksudnya informatif? Dia cuman ini aja. Apa ya bahasanya? Kalian juga kadang nggak hafal. Ini ngapalin rumus ya. Kalau di Google tuh ada. Ini lingkaran di luar segitiga. Apa segitiga di dalam lingkaran? Bener dua-duanya. Jadi kalau kata Google ya, bukan kata Pak ya. Jari-jari lingkaran luar segitiga itu. Nah, ini misalnya contoh ya, ini contoh paling gampang. Ini ada sisi 3, 4, 5. Ya pasti 5. Ternyata anakku ini bisa dicari jari-jarinya. Nih, apalin. Ini namanya RL, lingkaran luar. Kata Google itu rumusnya. Kata Google, ya ketahuan banget ya, males. Ya, itu kan kita ilmu begitu ya. Udah ada semua di sana. Makanya kamu tuh nggak bisa nggak pinter ya. Masalahnya mau nggak mau. Itu aja. A kali B kali C. Orang kita guru aja kalau lupa lihat. A kali B kali C dibagi 4 kali luas segitiga. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau soal di atas itu A kali B itu sisi ya, nak. Jadi 4 kali 5 kali 3 dibagi 4 kali. Luas segitiganya kan alas kali tinggi bagi 2 ya. Berarti 3 kali 4 bagi 2. Coret, 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 coret. Berarti jawabannya 5/2. Ini contoh. Pak Yani ngomongin contoh. Nah, jadi bisa dicari tuh rumusnya. Nah, berarti Pak, soal ini kan ngaco, Pak. Agak ada sisinya, Pak. Tenang. Karena pertanyaannya bukan pasti, tapi perbandingan. Loh, kalau perbandingan boleh. Nggak apa-apa. 1/2 kan bukan berarti sisinya 1/2. Bisa 2/4. Berarti yang paling penting adalah kata-kata segitiga sama sisi, perbandingan keliling segitiga terhadap keliling lingkaran. Keliling segitiga dibagi keliling lingkaran. Kamu insya Allah masih hafal, keliling segitiga ya A tambah B tambah C. Keliling lingkaran 2πr. Ngerti? Ngerti. Nah, ininya saya misalin 4, 4, 4. Oh, kok 4? Saya boleh nggak 47? Boleh, tapi jangan menyiksa diri. Kamu misalinnya pakai akar 5 semua juga boleh. Tapi saya nggak mau bunuh diri ya. 4 aja deh, yang gampang. Nah, berarti keliling segitiganya berapa, nak? 12. Pak, jari-jarinya berapa ya, Pak? Wah, ini tugas kita nih, PR nih. Kita cari tinggi segitiga dulu deh. 16 kurangi 2 kuadrat. Berarti akar 12. Ngerti?
Kenapa perlu tinggi segitiga? Karena rumus RL itu A kali B kali C dibagi 4 kali luas segitiga. 4 and 4 divided 4 kali alas kali tinggi bagi 2. 4 kali akar 12 bagi 2. Jadi, itu tuh jawabannya. Jadi, jari-jarinya 4 per akar 3. Karena ini akar 12, 2 akar 3 ya, coret. Berarti keliling lingkaran 2 pi R, 2 kali pi kali jari-jari. 4 per, nah ada yang udah jawab, bagus. Akar 3. Bentar, yang udah jawab. Oke. Wah, bener nggak C nih? Enggak apa-apa, kita cek. Nih, kita, oke anakku, 12 dibagi 4, 3. Per 2 pi per akar 3. Maka jawabannya, hati-hati, 3 akar 3 per 2 pi. Ini masalah ngitung ya, ini tolong kamu jagoin aja hitungnya. Nah, ini. Ada pertanyaan? D ya. Oke, nggak apa-apa. Sudah mencoba. Nah, oke, hilang satu lagi siswanya nih. Mentang-mentang udah difoto hilang. Enggak ya, kan ada di ini absen email itu kan otomatis yang join siapa. Makanya namanya kalau bisa sesuai ya. Oke. Kalau yang joinnya 5 menit terakhir, nah, beda nanti ya. Oke ya, Anda paham ya tentang. Jadi ini soal nomor 6. Karena nomor ke atasnya kayaknya mudah deh. Makanya kenapa Pak Im tuh lewat-lewat aja. Nah ini coba nomor 5. Baca. Ini soal terakhir ya. Rata-rata 6 bilangan adalah berapa tuh? 55. Nah, berarti jumlah bilangannya kamu tahu ya, 6 bilangan. Jadi rata-rata itu kan ya bilangannya ternyata ada satu bilangan besar, sedangkan bilangan yang lainnya sama. Berarti yang besarnya cuma 1, berarti yang 5-nya sama. Berarti yang lainnya A tambah A tambah A. Ada 5. Ini kalau cara rinci. Hasilnya mesti 6 kali 55. Karena rata-ratanya 55. 330. Ini B ditambah 5A. Nah, itu. Selisihnya 12. Kata soal. Selisih terbesar terkecil 12. Apa itu selisih terbesar terkecil? Berarti B min A. Kamu eliminasi. Karena pertanyaannya bilangan terbesar, maka saya buangnya yang A ya. Maka saya kali 5 nih, teman-teman. Berarti ini 5B min 5A 60. Wah, keren kan? Masih pagi kamu fresh banget nih. Eliminasi sama ini. Kita kurangi. Kita tambahin nih. 6B adalah, nah udah ada jawab tuh. 390. B-nya 65. Yes, makasih, betul. Oke, B-nya 65. B itu big, besarnya. Oke, anak-anakku. Sampai di sini ya, insya Allah.